Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kana Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia, di atas mimbar yang suci, penuh keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri khatib dan kita semua yang hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari terus dan tetap terus berusaha semaksimal kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah, terus dan tetap terus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun kondisi kita, terus dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha sekuat semaksimal mungkin untuk menjalankan semua apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, berusaha sekuat semampu kita untuk menahan diri kita untuk tidak melaksanakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari dan tetap terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kondisi kita hari ini, saat ini, di sini, inilah sejati kehidupan kita. Mari terus kita bersyukur, memperdahsyat syukur kita. Alhamdulillah, 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 satu karunia nikmat Allah yang sangat besar. Terkadang kurang kita sadari adalah nikmat nafas. Masih bernapas, masih dinapaskan Allah di penghujung tahun 2024 ini.
Apapun kondisi kita, saudaraku, mari kita bersyukur. Sepahit, sesusah apapun hidup yang sekarang kita rasakan, sungguh sangat diimpikan, dinantikan saudara-saudara kita yang telah dikubur, yang telah mendahului kita. Untuk itu, bersyukur, terima, nikmati akan karunia hidup yang indah ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita berselawat terus dan tetap berselawat kepada Rasulullah. Tak hanya sebagai rutinitas, sebagai ritual saja, tak hanya sebagai momen saja. Tidak selawat sebagai seremonial saja, tetapi terus dan tetap terus berselawat kepada Rasul. Sungguh ketika kita tahu, paham, amalan selawat adalah amalan yang pasti, cengki, cetok, diterima oleh Allah dalam keadaan apapun kita, kehadiran hati kita ataupun kelalaian kita. Bahkan dengan riak sekalipun, berselawat pasti diterima dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Salat, baca Quran, zikir dan lain, berpotensi untuk diterima dan tidak diterima sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Namun selawat, saudaraku, untuk itu kami mengajak diri kami dan kita semua, jangan pernah bosan, lelah untuk berselawat. Teruslah berselawat. Karena jaminannya jelas, sekali kita berselawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali berselawat kepada. Apatah lagi ini hari Jumat, yang salah satu yang diinginkan oleh Rasulullah untuk umatnya, untuk memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Rasulullah tidak butuh selawat kita. Sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan yang namanya doa-doa kita, tapi sebaliknya kita yang butuh selawat. Dengan berselawat akan kembali untuk diri kita semua. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita bermuhasabah, mengevaluasi diri, sama-sama merenungkan di penghujung tahun. Samping memperdahsyat syukur kita kepada Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah. Banyak dari kita mungkin berulang tahun merayakan berbahagia, bertambah usia, namun hakikatnya perlu kita sadari, kita perlu bersedih, sungguh adalah pengurangan umur kita. Untuk itu muhasabah, evaluasi, kontemplasi diri sangat penting dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, keadaan kita yang kita alami sekarang, maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di prolog kami sudah bacakan 2 solusi yang ditawarkan oleh Allah. Bisa jadi hari ini, saat ini, sekarang banyak pelbagai permasalahan-permasalahan hidup dalam kehidupan kita masih kita rasakan, masih kita temukan dan belum terselesaikan. Untuk itu, berdasarkan firman Allah, hadis Rasulullah, jangan sampai sekali-kali kita berputus asa. Sampai Rasul tekankan, jangan berputus asa akan rahmat Allah. Bagi orang yang mukmin, seorang yang muslim sejati, pantang menyerah untuk berputus asa, karena putus asa adalah dosa. Untuk itu,
Pada kesempatan yang terakhir ini, di penghujung tahun ini, mari kembali kita mengupas satu ayat yang insya Allah mudah-mudahan akan kita mudah untuk menggapai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dengan santunnya Allah, dengan lebih tertuju dan spesifiknya Allah memanggil orang-orang hamba-hamba Allah, para manusia yang percaya akan Allah. Orang yang mukmin, orang yang beriman, yang percaya kepada Allah. Ista'inu, ketika engkau menghajatkan, membutuhkan pertolongan Allah, maka paling tidak ada dua amalan, dua sarana, dua media yang dapat kita meraih pertolongan Allah. Bisabri wassalah, sabar, salat, sabar, salat, sabar, salat. Mudah mengatakan untuk sabar. Siapapun dari kita, sabar baik, sabar, sabar. As-sabru kas-sabiri murrun fi mazaqatihi, lakin awaqibuhu ahla minal asal. Para ulama mendefinisikan bahwa yang namanya sabar itu kas-sabiri. Sabar itu pahit. Bahkan apapun yang pahit, terpahit, dikumpulkan sejagat raya ini dibandingkan dengan bersabar. Sungguh sabar lebih pahit dari itu. Sabar yang tidak terbatas, sungguh ganjarannya pun tak terhingga. Bighairi hisab, kata Allah. Lakin awaqibuhu ahla minal asal. Tapi ketika kita mampu untuk bersabar, ketika sikap hidup kita bisa bersabar, sungguh saudaraku, endingnya kita akan merasakan manis. Ahla minal asali, lebih manis daripada manis apa yang ada di muka bumi ini. Lebih manis daripada tebu, lebih manis daripada madu, lebih manis daripada gula, dan sebagainya, dan sebagainya. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tinggal lagi renungan kita di penghujung tahun ini. Sejauh mana kita dapat bersabar dalam menyikapi permasalahan kehidupan yang datang di diri kita. Ketika kita mau mencari definisi yang ideal akan sabar, puncaknya adalah orang yang sabar tak akan pernah keluar dari bibirnya sabar. Orang yang sabar tak akan pernah berkata, aku sudah sabar. Jemaah sidang Jumat yang Jumat, begitu luar biasanya sabar. Ketika kita menghadapi permasalahan hidup, maka Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan kita sabar. Sabar. Ada apa di dalam sabar? Paling tidak ada dua titik tekan, dua pointer yang terpenting. Yang pertama dalam perilaku sabar, yaitu menerima. Yang kedua, menahan diri.
tidak semerta-merta mengambil sebuah tindakan tatkala kita dihadapkan suatu permasalahan. Bagaimana kita bisa menerima masalah itu? Maka ketika kita dapat suatu masalah yang tidak kita inginkan, yang tidak kita butuhkan dalam hidup ini, maka disitulah Allah akan melihat kita. Bisakah kita menerima? Jika orang yang benar-benar beriman, sejati yang beriman, maka dia akan menerima. Dia sadar siapa yang memberikan ujian ini, siapa yang membuat aku begini, begitu, siapa yang membuat. Bukankah tidak ada satupun di muka bumi ini, wa ma min musibatin illa biiznillah, tak ada satupun sekecil apapun musibah yang berhamparan menghampiri hamba-hamba Allah kecuali Allah izin, Allah mengetahui, Allah meridha. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita tidak dapat menerima, maka jauh kita dikatakan termasuk dengan orang yang bersabar. Bukankah di ujung ayat ini, innallaha ma'as-sabirin, ketika kita ingin melihat Allah di mana, ketika kita bertanya Allah di mana, maka Allah katakan, sungguh innallah, aku Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang bisa sabar, bersama dengan orang yang bersabar. Maka dari itu saudaraku, mari kita, walaupun pahit, walaupun susah, tentunya tatkala kita mendapatkan sesuatu yang mungkin dalam hidup kita yang tidak membuat kita nyaman, tentram, tenang, maka pertama sekali kita harus dapat menerima. Ketika kita dapat menerima, insya Allah apapun yang dikhawatirkan, ditakutkan, dengan izin dan takdir Allah tak akan pernah terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa menerima, memberontak, penuh hidup kita dengan keluh kesah, maka nerakalah yang kita rasakan. Tak akan pernah kita akan berbahagia, tak akan pernah kita akan bersyukur, tak akan pernah kita akan mengalami ketenangan dalam mengarungi kehidupan. Maka dari itu, mari kita mengajak diriku dan kita semua, terus kita belajar terus dan tetap terus sampai napas kita berakhir. Sehingga apapun yang kita baca dalam kitab suci, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, tak hanya sebatas bibir kita, tak hanya sebatas di mulut saja, tetapi kita bisa menginternalisasikan dalam kehidupan kita, membajukan dalam keseharian kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, jangan sampai keluar, kenapa harus aku ya Allah? Banyak hamba-hambamu yang lain. Kenapa aku harus menimpa ujian? Dan terus berkeluh kesah, menentang kudrah iradahnya, kuasa dan kehendaknya Allah. Maka hamba-hamba Allah yang seperti ini tak akan merasakan kedamaian,
tak akan pernah keluar daripada solusi dalam hidupannya, menggapai pertolongan Allah. Yang kedua, tentunya menahan diri dalam sabar, menerima. Maka menerima itu lebih mudah dibandingkan sabar yang seutuhnya. Karena yang kedua, menahan diri, self control, sehingga kita tidak lose control, hilang kesadaran diri, membabi buta, berbuat yang di luar akal nalarnya. Yang terjadi adalah bukannya menyelesaikan masalah, tapi menambah deretan masalah yang baru. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, paling tidak dengan kita bisa bersabar, tentunya dengan kualitas pemahaman keagamaan diri kita. Kita tidak akan sembrono, kita akan tenang. Karena dengan sabar, orientasinya akan menenangkan jiwa kita. Tidak ada permasalahan hidup akan selesai dengan tergesa-gesa. Tak akan pernah selesai kalau bukan dengan syarat yang utama adalah ketenangan. Ketika kita bisa tenang, maka disitulah ada ide-ide, ada ilham-ilham. Bukankah Allah katakan fa'alhamaha zakkaha wa alhamaha dassaha. Allah yang memberikan ilham akan ketakwaan, solusi-solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita dapat tenang, kita bersabar. Yang kedua, segeralah. Maka kata Allah, kalau pengen minta tolong aku, pengen keluar dari masalah, sabar, sholat. Yang kedua, tidak ada oncak dalam kehidupan kita. Untuk keluar dari permasalahan kehidupan adalah sabar dan sholat. Sholat yang seperti apa? Nah, inilah yang terus para khatib kami dengungkan untuk terus kita belajar. Jangan pernah puas dengan sholat yang hari ini, saat ini yang kita paham. Paling tidak sholat, kalau kita sarikan dalam Al-Quran ada sholat minal hafizin, sholatul hafizin, menjaga sholat. Ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, kata muazin, maka kita segera tinggalkan semua pekerjaan kita. Bisa mengamalkan ini saja sungguh luar biasa. Tetapi level yang kedua tak hanya minal hafizin, tetapi sholatul khasiin, sholat yang khusyuk, bisa menjaga sholat, sholatnya hadir. Dia sadar kalau dia sholat, paham, tahu apa yang dibaca di sholatnya, sedang berhadapan dengan siapa. Lebih dalam lagi, kalaupun dia sholat sendirian di rumah misalnya, sungguh dia sholat berjamaah. Rohnya sebagai imamnya, jiwa anggota tubuhnya sebagai makmumnya. Karena sebenar sholat adalah silah, menyambungkan kepada siapa yang kita sembah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salatul khasiin, yang tak hanya menjaga sholat, tetapi juga sholat yang hadir, yang tidak sholat hanya melafazkan besar di mulut, takbir Allahu Akbar,
tetapi tidak paham apa yang disebut. Ketika mengangkat tangan ke atas, tidak paham apa yang dilakukan. Bukankah ketika kita bertakbir, kita nyerah total? Ampun ya Allah, hamba menyerah. Allahu Akbar. Ketika kalimat Allahu Akbar, tidak ada yang besar illallah kecuali Allah. Lihat kebesaran Allah, kagum. Sandingkan dengan permasalahan yang kita hadapi. Sungguh, setitik debu pun tak berat. Besar terkadang takbir kita di mulut, tetapi dalam kehidupan nyata kita, aidah, jangan-jangan, cak mano, dan padahal kita sudah Allahu Akbar. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, sholatud daimin. Tak hanya menjaga sholat, tak hanya sadar akan sholat. Orang yang sadar, tetapi saudaraku bisa sholat. Tak hanya waktu sholat, ketika sholat, tetapi di luar sholat pun dia tetap sholat. Inilah aplikasi Inna Sholata Tanha Anil Fahsya Wal Munkar. Sungguh orang yang sholat itu fahsya, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Mari kita tanya diri kita, masihkah kita berbohong? Masihkah kita bermaksiat? Masihkah kita menzolimi? Masihkah? Sama dengan artinya kita belum sholat. Hanya sebatas menggugurkan. Masihkah ada rasa ujub sombong? Merasa pintar, merasa hebat, merasa alim, merasa sholatud dai, selalu sholat. Takbirnya tak hanya waktu sholat, tapi dia bertakbir juga ketika di luar sholat. Alhamdulillah, setelah Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah, terus berzikir kepada Allah. Bukankah kalau kita belajar Al-Quran, Allah perintahkan habis sholat itu bukannya berdoa, bukannya apa, tapi zikron kasih, berzikir, mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Ingat Allah, sadar Allah, bukan menyebut Allah. Dan ini perlu kita belajar bagaimana mengingat Allah. Kalau kita subhanallah, subhanallah, itu namanya menyebut Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu menyebut Allah. Sekarang bagaimana mengingat Allah? Belajar. Mari kita belajar, terus belajar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Inna salati wa nusuki. Masya Allah, janji yang indah yang diamalkan Nabi Ibrahim sampai kepada kita. Inna salati, sungguh salatku, wa nusuki, semua apapun yang kulakukan, semua apapun ibadah, wa mahyaya, bahkan mati, bahkan hidup, wa mamati, dan matiku, lillah. Mari kita tanyakan, apakah sudah lillahi ta'ala? Salat kita karena Allah, sedekah kita karena Allah, baca Quran kita karena Allah, menolong sesama karena Allah, atau sebaliknya,
Ku tolong kau, biar satu saat kau bisa nolong aku. Maka wajar ketika kita membaca dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki. Kata Allah, kazabta, kazabta, ngeri saudaraku. Kau bohong, kau bohong, kau. Alhamdulillahirabbil Fatihah yang kita baca mengingatkan, menyadarkan kepada kita apapun kondisi kita sekarang ini, apapun yang kita rasakan, tetap alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Makna sampai kita sampai kepada meneladani Rasulullah, alhamdulillah ada kulli hal. Tetap bersyukur, istiqomah bersyukur kepada Allah dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Tak hanya bersyukur alhamdulillah kalau dapat yang lemah, lapang, sehat, sukses, tetapi tidak bersyukur tatkala kita dapat sakit, kesulitan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tasbih kita dalam ruku, tasbih kita dalam sujud menandakan kita harus rela, harus ridho. Totalitas kita mensucikan Allah, maha suci Allah dari semua anggapan-anggapan kita, dari semua keluh kesah kita. Bukankah kita banyak sekali menyakiti hati Allah? Diturunkan hujan, nah hujan lagi. Diturunkan panas, kita menggerutu dan sebagainya. Kenapa kita seperti itu? Karena kita tidak kenal siapa yang memberi. Karena kita tidak ingin mendekat kepada siapa yang memberi segala sesuatu. War-Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Ketika kita paham, sadar betul, maka Allah tak pernah jahat kepada kita. Allah tidak pernah menjerumuskan hidup kita. Tapi sungguh Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang kita tidak paham dan kita tidak mau mencari tahu hikmah di balik itu. Padahal Al-Quran mengatakan, bisa jadi apa-apa yang menurutmu, yang engkau temukan, yang engkau rasakan, itu tidak baik menurutmu. Bisa jadi kata Allah, itu justru baik untuk hidupmu. Sebaliknya, bisa jadi kata Allah dalam Quran, apa-apa yang menurutmu bagus, enak, namun justru sungguh itu tidak baik untuk hidupmu. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pembelajaran dalam sholat ketika kita benar-benar mendirikan sholat. Tak hanya melaksanakan sholat, hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Maka sekali lagi kami mengajak diri kami dan kita, mari terus dan tetap terus untuk belajar, belajar. Jangan pernah puas dengan sholat yang kita kerjakan sekarang, sehingga sholat kita akan bisa menghadirkan pertolongan Allah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Allah sudah menjamin, sungguh aku bersama orang sabar.
saudaraku, kehadiran Allah sangat kita butuhkan. Ketika kita ibarat berjalan ke suatu tempat sendirian, katanya angker, katanya bahaya dan lain sebagainya, mungkin ada rasa takut, khawatir, gelisah. Tapi ketika kita berjalan, ada yang menemani kita, yang selalu menjaga kita, tentunya kita akan merasakan aman, damai. Innallaha ma'as-sabirin. Apatah lagi yang bersama kita adalah Sang Pencipta kita, Sang Pemilik kita. Maka tiada lagi yang harus dikhawatirkan, tiada lagi yang harus disedihkan. Untuk itu, adanya ajaran syariat agama dalam Al-Quran menghantarkan kepada kita, pada jiwa-jiwa orang yang la khaufun wa la yahzanun. Tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan, tiada lagi kesedihan. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di penutup akhir dari khutbah yang singkat sederhana ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi jannati wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah, pulanglah kepada Tuhanmu. Irji'i ila, pulanglah kepada Tuhan. Wadkhuli fi ibadi, bergabunglah kepada hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Ayat ini bukan hanya kita pahami untuk ayat-ayat kematian saja, tetapi ketika ditafsirkan, dimaknai dengan konsep kekinian dalam kehidupan kita, Allah panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, orang-orang yang bisa bersabar, orang-orang yang benar salatnya, maka dia termasuk jiwa-jiwa yang tenang. Ketika jiwanya ditenangkan oleh Allah, maka Allah akui dia sebagai hamba, hambaku, hamba yang ridha, hamba yang ikhlas, hamba yang pasrah, hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu an'amta alaihim, yang dianugerahi oleh Allah nikmat. Itulah para Rasul, para Nabi, para orang-orang soleh, orang-orang siddiqin. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita ditenangkan oleh Allah, maka tak hanya pengakuan Allah kita sebagai hambanya, bonusnya adalah wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Surga yang sekarang adalah ketenangan, kedamaian jiwa. Jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia, hati yang tidak pernah takut dan sedih. Itulah sejatinya surga di dunia. Namun sebaliknya, ketika kita gelisah, ketika kita sedih, ketika kita penuh kekhawatiran, sungguh neraka dunia yang kita rasakan. Mungkin dapat bermanfaat bagi diriku dan kita semoga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan kita, Allah menuntun dengan hidayah taufiknya kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba orang yang bersabar, hamba-hamba yang salat sebenar salat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illa lalladzina amanu wa 'amilus salihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالآيات والذكر الحكيم، تقبلني مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.